Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menentukan jumlah atom dalam rumus kimia. Pengetahuan ini sangat penting bagi kalian ketika kalian hendak mempelajari persamaan reaksi. Karena di materi tersebut ada kalanya kalian diminta untuk menyetarakan atom-atom dalam sebuah persamaan reaksi atau menyetarakan jumlah atom dalam persamaan reaksi. Nah, sebelum itu coba kalian perhatikan tabel sistem periodik unsur seperti berikut. Tapi tabel ini memang tidak tampak jelas karena ukurannya untuk tulisan-tulisannya sangat kecil. Jadi ibu harap kalian bisa mendownload tabel sistem periodik unsur tersebut di Google. Nah, dari tabel sistem periodik unsur itu kalian bisa mengetahui nama-nama dari unsur-unsur yang ada di alam. Masing-masing dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya. Contohnya, unsur di bagian paling kiri secara vertikal dari atas ke bawah. Ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Semuanya itu adalah termasuk golongan 1A. Golongan 1A termasuk logam. Kemudian unsur di golongan 2A itu juga logam. Sedangkan unsur-unsur yang ada di sebelah kanan mulai dari golongan 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A, semuanya ini adalah unsur non-logam. Sehingga penamaan dari senyawa yang dibentuk oleh masing-masing unsur ini menjadi khas. Ada senyawa logam, ada senyawa non-logam. Seperti yang telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu menentukan rumus kimia sekaligus nama dari rumus kimia itu. Nah, rumus kimia itu ada dua macam. Yang pertama, rumus kimia molekul unsur. Molekul unsur ini tersusun atas satu jenis unsur. Nah, contohnya, hidrogen memiliki rumus kimia H2. Ini menunjukkan bahwa jumlah atom hidrogen pada rumus kimia ini sama dengan 2. Dilihat dari angka indeksnya, angka kecil di belakang rumus itu. Hanya sama dengan 2. Kemudian nitrogen juga begitu. Rumus kimianya adalah N2. Dengan jumlah atom N sama dengan 2. Berikutnya sampai di fosfor. Dengan rumus kimia P4. Ini adalah fosfor sebagai molekul unsur. Jumlah atomnya dari P ini berapa? Sama dengan 4. Kemudian belerang dengan rumus kimia S8. Berarti jumlah atom S-nya sama dengan 8. Nah, kenapa kok bisa ada molekul unsur dengan rumus H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, P4, dan S8? Ini berdasarkan fakta yang ada di alam bahwa hidrogen di alam itu selalu dalam bentuk H2 atau molekul unsurnya adalah H2. Karena dengan rumus tersebut hidrogen berada pada kondisi yang paling stabil. Begitu juga dengan Cl2. Ini keadaan yang paling stabil untuk molekul unsur klor. Begitu juga dengan belerang. Belerang
kita tahu di kawah ijen itu adalah penghasil belerang terbesar ya di dunia, dan dia memiliki molekul unsur dengan rumus S8. Kenapa S8? Karena ini adalah bentuk yang paling stabil dari molekul unsur belerang. Nah, selanjutnya ada rumus kimia yang lain, yaitu rumus kimia senyawa. Kita ingat bahwa senyawa tersusun atas beberapa jenis atom. Dan rumus kimia dari senyawa tersusun atas atom-atom penyusunnya disertai dengan angka indeks tertentu. Apa itu angka indeks? Angka indeks adalah angka yang ada di belakang rumus kimia. Misalnya, air. Rumus kimianya H2O. Di belakangnya atom H ada angka 2. Berarti angka indeks H sama dengan 2. Sedangkan di belakangnya huruf O atau atom O tidak ada angka. Itu menunjukkan bahwa angka indeks dari oksigen sama dengan 1. Jadi angka indeks ini menunjukkan jumlah atom. Jadi hidrogen jumlah atomnya sama dengan 2, oksigen jumlah atomnya sama dengan 1. Kemudian amonia. Amonia atau biasa dikenal dengan biasanya ini ada di air kencing. Kenapa air kencing itu bisa sangat berbau? Karena dia mengandung amonia. Rumus kimianya adalah NH3. Jumlah atomnya N, karena tidak ada angka di belakangnya berarti N-nya sama dengan 1. Hidrogen ini jumlah atomnya sama dengan 3. Kemudian asam cuka. Asam cuka memiliki rumus CH3COOH dengan jumlah atom C sama dengan 1 ditambah 1, berarti 2. Kemudian atom H 3 ditambah 1, berarti atom H sama dengan 4. Atom O 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kita menentukannya dengan cara menjumlahkan atom-atom itu ya. Kemudian asam sulfat. Nah ini. Asam sulfat memiliki rumus H2SO4. Berapa jumlah atom H-nya? Hidrogennya sama dengan 2, S sama dengan 1, oksigen sama dengan 4. Lalu urea. Urea memiliki rumus kimia CONH2 dalam kurung 2 kali. Itu artinya bahwa di dalam urea CO mengikat NH2 sebanyak 2 macam ya. Jumlah atomnya berapa? Untuk masing-masing jenis unsur itu C sama dengan 1, O-nya sama dengan 1, N-nya 1 dikali 2, berarti 2. Hidrogennya 2 dikali 2, berarti sama dengan 4. Begitu ya. Etanol C2H5OH. Jumlah atom C-nya sama dengan 2, jumlah atom H-nya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jumlah atom O sama dengan 1. Kemudian besi 3 oksida. Besi 3 oksida ini merupakan senyawa yang dibentuk dari proses perkaratan besi. Biasanya warnanya berwarna kuning kemerahan dan berbau anyir ya. Nah, rumus kimianya itu adalah Fe2O3. Ada berapa jumlah atom Fe? Fe-nya sama dengan 2, oksigennya sama dengan 3. Nah, sekarang kita di contoh soal. Tentukan
jumlah atom setiap unsur yang terdapat dalam 3 molekul air dengan rumus H2O. Berarti ketika kita menjawab, pada 3 molekul air terdapat. Ada berapa jenis unsurnya? Ada 2, yaitu hidrogen dan oksigen. Lalu jumlah atomnya ada berapa? Atom hidrogen 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi jumlah atom hidrogennya sama dengan 6. Atom oksigen ada berapa? 3 dikali 2, 3 kali 1 sama dengan 3. Lalu 6 molekul HCl. Ada berapa jumlah atom-atomnya dan juga jenis atomnya? Jawab. Ini terdapat 6 molekul HCl dengan jenis atomnya ada 2, yaitu hidrogen H dan Cl klor. Dengan jumlah atomnya, atom hidrogen 6 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian Cl-nya 6 dikali 1 juga. 6 kali 1 sama dengan 6. Jadi jumlah atom hidrogennya sama dengan 6 dan jumlah atom Cl-nya sama dengan 6. Lalu yang ketiga, 2Al2SO43. Di dalam soal ini terdapat 2 molekul Al2SO43. Al2SO43 itu apa? Aluminium sulfat. Atau biasa kita kenal dengan sebutan tawas. Tawas biasa dipakai untuk menjernihkan air atau menghilangkan bau keringat. Pada 2 molekul tawas ini ada berapa jenis atom atau berapa jenis unsur? Ada 3, yaitu Al, S, dan O. Dengan masing-masing jumlah atom Al 2 dikali 2 sama dengan 4. Untuk atom S 2 dikali 1 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian untuk atom O 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 24. Jadi angka di belakangnya tanda kurung, angka 3 ini berfungsi sebagai pengalih. Termasuk juga angka di depan rumus kimia. Nah, ini juga menunjukkan jumlah molekul dan digunakan sebagai pengalihnya. Jadi, setelah kita mempelajari tentang cara menentukan jumlah atom ini, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah atom ditentukan oleh angka yang ada di belakang rumus kimia yang disebut dengan angka indeks. Angka indeks 1 tidak ditulis. Dan yang ketiga, jumlah atom juga ditentukan oleh jumlah molekul dari molekul unsur ataupun senyawa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.